Shalom, berakar dalam firman hari yang ke-263. Kita akan membaca dari kitab Hosea pasal 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat saat ini kami boleh memulai dari kitab Hosea. Berkatilah pembacaan dan pendengaran firman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pasal 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yesreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yesreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda, dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lohurama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dari tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yesreel itu." Pasal 2. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama, "Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari ia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku, yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya,
Ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo-Ruhama, dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Pasal 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling pada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan dan pendengaran firman kita pada saat ini. Dan kita telah membaca dari kitab Hosea. Hosea adalah salah satu dari dua nabi yang diangkat Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu Yunus dan Hosea. Dan Hosea sebagai orang biasa, bukan dari keturunan Yehuda, tetapi dipilih oleh Tuhan untuk berbicara menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bahkan dari hidupnya Hosea sendiri menjadi gambaran yang nyata yang Tuhan ingin bangsa Israel melihat, bahwa bangsa Israel seperti istri dari Hosea sendiri, yaitu Gomer, yang bersundal. Persundalannya itu menggambarkan persundalan rohani orang-orang Israel dengan para Baal dan penyembahan-penyembahan berhala, dan yang mendukakan hati Tuhan. Dan bahkan kehidupan rumah tangga dari Hosea dan Gomer ini menjadi contoh dan apa yang akan Tuhan lakukan bagi bangsa Israel dengan anak-anak, 3 anak yang dilahirkan dari Gomer. Yang pertama namanya Yesreel, yaitu Allah mencerai beraikan. Lalu kemudian Lo-Ruhama, yang artinya tidak dikasihi. Anak yang ketiga adalah Lo-Ami, yaitu bukan umatku. Bangsa Israel memilih sendiri untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi bangsa ini. Bahwa pada akhirnya Tuhan merencanakan sebenarnya dengan perkataan-perkataan dari Hosea ini, agar bangsa Israel boleh berbalik kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi mereka tetap saja tidak berbalik kepada Tuhan sampai Tuhan memurkai mereka. Mari kita belajar untuk bersama-sama hidup setia kepada Tuhan kita. Tidak ada kata lain yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita yang memperkenankan Tuhan selain setia kepada Tuhan. Setia beribadah kepadanya, setia melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-Nya, dan setia untuk melakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang kami terima pada saat ini. Sungguh Engkau sangat bersungguh-sungguh atas kehidupan umat-Mu, dan Engkau bersungguh-sungguh untuk melihat umat-Mu, untuk hidup sungguh-sungguh kepada Engkau, dan bahkan untuk bertobat dan berbalik dari segala jalan yang jahat, dan kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan tolonglah kami agar kami terus setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.